saya ingin memberikan waktu kepada Pak Benny untuk closing statement. Setelah itu juga Pak Max. Silakan Pak Benny. Saudara, AI bisa dianggap anugerah dari Tuhan. Kecerdasan para pembuatnya datang dari Tuhan dan semua ilmu pengetahuan dari Tuhan, bukan? Tapi AI juga bisa membuat kita manja dan malas, lalu menjiplak, lalu membuat pengabaian-pengabaian yang membuat rohani kita tidur. Sebagai hamba Tuhan, kita harus bertanggung jawab dalam menggunakannya. Oleh karena itu, saudara pentingkan di dalam membuat khotbah itu relasi dengan Tuhan. Kemudian waktu menyampaikannya bergantung pada Roh Kudus. Selalu itu, saudara. Setelah itu pun kita harus perlu berdoa. Kalau ada keberhasilan, bukan karena kita, tapi karena Dia membela firman-Nya. Oleh karena itu, jadilah hamba Tuhan yang terus bertumbuh dengan khotbah kita sendiri, bukan jiplak orang lain. Nah, saudara, itulah pesan saya. Jangan jauhkan AI, pergunakan secara cerdas dan cermat. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Benny. Ya, Pak Max mau memberikan closing statement juga? Ya, saya akan bilang khotbah yang terbaik itu harusnya lahir dalam dan dari hati. Hati Allah Bapa, AI Intelligence, hati Allah Bapa yang sudah dari dan dalam firman-Nya hadir dan saya bergumul. Dan khotbah yang terbaik tidak lahir dari IT, dari AI, dari Google, tidak lahir daripada buku, tetapi apapun yang saya dapat dari semua sumber itu dan mungkin lebih, saya kembalikan kepada firman. Saya kembalikan satu conversation dengan Tuhan, dan di situ ada sesuatu yang ajaib, bisa bilang mujizat. Kata yang mati, kertas tinta, bytes digital huruf-huruf, jadi hidup, dan firman-Nya yang hidup adalah tujuan dari khotbah. Dan AI tidak bisa menghidupkan firman. Google dan ada teknologi pun yang bisa. Hanya Roh Kudus yang nafas. Dan saat itu, waktu saya berdiri di depan satu jemaat, dan saya membuka mulut, saya akan menyampaikan bukan pintar daripada AI atau orasi yang saya belajar dengan skill, tapi dengan satu rendah hati, apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hatiku. AI adalah alat, pendamping, dan pembantu, tapi jangan sampai taruh pembantu di mimbar. Duduk dan nonton itu sampaikan sesuatu yang dari dirimu. Itu harus suatu hanya orang dengar. Nah, itu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Max. Ya, Bapak Ibu semua, kami sangat bersyukur kiranya Bapak Ibu boleh belajar banyak, terutama yang masih baru-baru ini, harus lebih hati-hati, cepat-cepat belajar, tapi ya jangan lama-lama, karena saudara sudah ketinggalan, sudah ketinggalan banyak. Saudara, kami dari Yayasan Bangkit Sabda sangat rindu, kita semua tuh ikut maju gitu ya, tidak ketinggalan kereta, terutama apa Bapak untuk memenangi ada di depan mata gitu ya Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menggarap pekerjaan Tuhan di ladang yang baru. Dan saya yakin ladang pelayanan ini sudah diperluas lagi oleh Tuhan untuk generasi AI. Jadi saudara sudah dipermudah, at the same time pada saat yang sama temptation banyak, pencobaan banyak. Jadi harus hati-hati. Saya kira ini waktu Tuhan mulai menampi ya orang-orang yang malas, yang tidak mau bekerja keras, tapi mau hasil, tidak akan mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Saudara bekerja bersama Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang menolong kita semuanya.